Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Cahaya beku mengambil alih klan, ini adalah afinitas yang jarang terlihat, mampu memurnikan ruang dan waktu. Sayangnya, itu masih tidak berpengaruh terhadap angin ratapan dan tornado utama. Meledak, dia tidak menyerah dan mengumpulkan semua cahaya untuk membentuk tsunami untuk serangan terfokus. Ledakan, gelombang mencapai ketinggian tertingginya sebelum menghantam tornado dan menelannya. Namun, entah bagaimana itu hanya melewatinya seolah-olah tornado tidak memiliki bentuk yang kokoh, dia membeku karena heran setelah melihat ini. Masih tidak bisa membuangnya, Li Xian bergumam, mungkin leluhur terlalu kuat. Keempat orang suci muda itu adalah benih yang baik, tetapi nenek moyangnya dulunya adalah kaisar dan leluhur utama, dia pikir mereka masih sekuat hantu. Itu salah satu cara untuk mengatakannya. Li Qiye terkekeh. Tunggu, kamu memastikannya sekarang, bangsawan muda. Meskipun dia ingin ini menjadi nenek moyangnya yang nakal, dia tahu ini mungkin hanya angan-angan. Selain itu, Li Qiye menyebutkan ketidakmungkinan hantu. Aku bilang leluhurmu bukan hantu, kata Li Qiye. Lalu apa itu? Li Xian bergumam. Orang-orang, tentu saja, hantu sungguhan akan menarikmu jatuh bersama mereka, kata Li Qiye. Li Xian menatap kakinya untuk memastikan tidak adanya tangan yang mengerikan. Tolong jangan menakut-nakuti aku seperti itu, dia berkata sambil Li Qiye menyesap teh lagi dan menonton kontes di bawah. Amitabha, Buddha yang penyayang, Biksu Zhu pergi berikutnya. Nyanyiannya bergema di seluruh halaman untuk gaya pemurnian yang berbeda, nyanyian yang bergema akan membangunkan siapapun yang tersesat dalam kebingungan. Biksu kecil ini, seni kuil Lankavatara, Li Qiye merasa geli. Bukankah dia seorang siswa dari Akademi Anggrek? Li Xian bertanya tetapi kemudian menyadari betapa konyolnya pertanyaan itu. Lankavatara adalah kuil Buddha terbesar di dunia lama sehingga biksu kecil itu memiliki latar belakang yang cukup sebelum mendaftar di akademi. Semakin lama dia bernyanyi, semakin banyak afinitas Buddhis yang disulapkan, yang berpuncak pada roda Buddha di belakang kepalanya dengan gambar animasi dari banyak Buddha. Dia hanya seorang biksu pemula, jauh dari seorang yang tercerahkan atau Buddha, namun demikian, bentuknya yang bersinar menunjukkan potensi jalan ini. Siapapun akan merasakan dorongan untuk bersujud dan bergabung dengan agama Buddha, Li Xian tidak terkecuali. Namun, Li Qiye menyentuhnya dan membangunkannya dari efeknya, dia berkeringat dingin karena dia bisa saja bertobat. Biksu muda itu menyatukan telapak tangannya dan membungkuk, memanggil Buddha besar di atas kediaman. Sosok itu menunjuk ke langit dengan satu tangan dan bumi dengan tangan lainnya, tampaknya menyatakan tak terkalahkan antara langit dan bumi. Potensi konversi meningkat saat sosok itu memberikan pukulan telapak tangan terhadap tornado. Penaklukan jahat. Serangan itu bisa menghancurkan apapun di bawahnya. Ini akhirnya membuat marah tornado, tidak seperti dua upaya sebelumnya. Gemuruh. Kekuatannya meletus 10 kali lipat sebelum tabrakan. Ledakan. Sosok yang bersinar itu tampak suci dan tak terbendung, namun, tornado menyapunya kembali seperti patung yang jatuh, itu melingkar dan menangkapnya, memutarnya menjadi ketiadaan. Itu memperlakukan Buddha tertinggi seperti permen yang lezat dan melahap total tidak butuh waktu lama. Sayangnya, tornado tampak marah dan akhirnya memulai serangan. Hati-hati, keempatnya, berteriak, pedang Mobai. Orchid Kore meraung dan melepaskan tebasan hitam putih, itu berubah menjadi ribuan naga, terlihat megah dan megah. Taiji yang terpenting. Dia memanfaatkan warisan klannya, semua naga melingkar bersama untuk membentuk simbol Taiji. Yin melahirkan Yang dan Yang melahirkan Yin, siklus penguatan dan tindakan balasan memanggil momentum pedang di sekitar kelompok. Jadi ini Mobai Blade, itu sesuai dengan reputasinya, Li Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji.
Dia mengingat kekuatan pedang Dao nenek moyang Mobai, membawamu kembali terkenal. Sekarang, mereka masih mengandalkannya lama setelah kematiannya. Klannya lebih unggul darimu tetapi mereka tidak memiliki apa-apa yang tersisa di luar Radiance Mantra. Sayangnya, ini adalah seni masuk, oleh karena itu kemunduran mereka. Penghalang pedang yang perkasa tidak tahan melawan tornado yang dahsyat yang berbentuk telapak tangan. Pergi. Muhu meraung dan berubah menjadi harimau raksasa, bertemu dengan serangan telapak tangan dengan cakarnya yang ganas. Bam! Muhu kehilangan pertukaran seketika, dan tornado menyapu mereka ke tanah. Vitalitas mereka bergejolak dan mereka muntah darah. Apakah kamu baik-baik saja? Li Xian bergegas keluar dan membantu mereka keluar sementara Li Qiye hanya menonton sambil tersenyum. Tornado tiba-tiba menyebar dan tidak membahayakan mereka lagi. Apa yang terjadi? Orchid Core menjadi bingung. Tornado bisa membunuh mereka dengan mudah tetapi menghilang tanpa peringatan. Kediaman Li menjadi damai seperti biasanya. Li Xian tersenyum kecut dan berkata, kemungkinan besar nenek moyang kita main-main, tidak lebih. Keempatnya bertukar pandang, tidak membeli penjelasan ini. Hantu itu nyata. Putri Chen bergumam. Baiklah, rekan-rekan Taois, mari kita istirahat dulu dan kita bisa bicara nanti, Li Xian menyarankan. Keempatnya menyadari kesulitan tugas itu dan setuju, memilih untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Pada hari kedua, mereka adalah kabar baik kecuali kepercayaan diri mereka. Apa yang harus kita lakukan? Orchid Core meminta pendapat semua orang. Kami tidak memiliki kesempatan, Putri Chen menggelengkan kepalanya. Mereka aneh tapi tidak ada niat jahat, kata Biksu Zhu. Lalu mengapa mereka menyebabkan keributan sebesar itu? Pasti ada alasan mengapa apa yang disebut hantu ini melakukannya, kata Orchid Core. Saya setuju, biksu itu mengangguk. Petualangan kita dimulai dengan kegagalan. Muhu menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang akan kita katakan kepada para guru? Yang lain tidak bisa berkata-kata. Yah, memang benar kita tidak bisa kembali dengan kerugian, memalukan jika orang lain mengetahuinya, kata Biksu Zhu. Keempatnya terkenal dan kuat setelah bergabung, petualangan mereka kali ini adalah untuk mencari keberuntungan besar, kembali sepagi ini akan memalukan. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan selain menerima kekalahan? Putri Chen tersenyum kecut. Mungkin minta seorang guru untuk datang, Orchid Core berkata, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ah, tidak perlu itu, para senior akademi pasti sibuk dengan hal-hal penting, kita tidak perlu membuang waktu mereka, kata Li Xian. Para guru adalah pembudidaya bergengsi, beberapa adalah kaisar. Li Xian tidak ingin semua orang tahu tentang hal-hal aneh yang terjadi di kediamannya, bagaimanapun, tujuannya adalah untuk memiliki kehidupan biasa. Kaisar yang datang mungkin mengakibatkan pertempuran yang menghancurkan, akhir dari tempat tinggal mereka dan berpotensi hidup mereka. Itu benar, aku ingin tahu apakah kita harus melakukannya, Orchid Core merenung. Kita harus bertanya kepada wakil kepala sekolah, ini membutuhkan seorang kaisar, kata Putri Chen. Rekan-rekan Taois, saya sangat menghargai niat baik Anda tetapi klan kami yang jatuh tidak berani membuang waktu seorang kaisar, Li Xian melambaikan tangannya berulang kali. Putri Chen memelototinya sebagai jawaban, seorang kaisar tidak akan memakanmu atau mengambil alih tanahmu. Tentu saja, seseorang tidak peduli dengan plot kecil ini tetapi mungkin masih menghancurkannya, Li Xian memiliki ekspresi pahit. Dia tidak salah. Itu masalah potensial, Orchid Core mengangguk karena hanya ini yang tersisa Li. Ya, jadi tempat kita akan selesai setelah pengusiran setan, Li Xian menambahkan. Jadi kita akan mengabaikannya, Putri Chen berkata dengan marah. Saya yakin itu nenek moyang kita, tidak ada hal buruk yang akan terjadi selain beberapa ejekan lucu, kata Li Xian. Benar, kemarin membuktikan ini, kata Biksu Zhu. Apa akar penyebab di baliknya? Sudah berapa lama itu terjadi? Putri Chen bertanya. Saya tetap dengan itu karena leluhur saya kembali, kata Li Xian.
Bagaimana jika mereka bukan leluhurmu? Muhu bertanya, menyebabkan semua orang bergidik. Apakah Anda punya teori lain? Orchid Kore bertanya padanya. Li Xian tidak menanggapi. Kita harus bertanya saja kepada seorang guru. Putri Chen memahami keterbatasan kemampuan mereka. Mereka tidak bisa memaksa Tornado Yin untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya, apalagi mengusirnya. Semua orang sangat sibuk. Wakil kepala sekolah pasti tidak bisa pergi, kata Biksu Zhu. Saya yakin ini membutuhkan wakil kepala sekolah, katanya. Saya tidak berpikir wakil kepala sekolah telah pergi sejak hilangnya kepala sekolah. Orchid Kore menggelengkan kepalanya. Anggrek Sage hilang. Li Xian terkejut. Sejak kapan? Li Qiye mengerutkan kening setelah mendengar ini. Keempatnya bertukar pandangan dan tidak menjawab. Itu rahasia. Li Qiye tersenyum. Tidak juga, sebagian besar tahu sekarang karena itu terjadi sejak lama, kata Putri Chen. Saya mengerti, jaringan informasi Li Xian sudah ketinggalan zaman, dia akan mengetahui tentang peristiwa terkini ribuan tahun kemudian, saya pikir dia berada dalam kultivasi yang terisolasi. Itu tidak terjadi, Orchid Kore menjawab, spekulasi mengatakan bahwa kepala sekolah mereka menghilang setelah Heavensley. Dia mendirikan Akademi Anggrek dan membawanya ke relevansi, sebanding dengan Gunung Suci. Otoritas tertinggi yang terakhir adalah bangsawan muda tanpa Viscerales yang jarang berpartisipasi atau menunjukkan dirinya, dia tidak ada di sana untuk mengajar para siswa di Gunung Suci, hanya untuk menghalangi leluhur prima dan mengunjungi Tuan. Semua orang tahu tentang sarung tangannya, harta karun yang tak terkalahkan, di sisi lain, Orchid Sage selalu tersedia untuk mengajar siswa meskipun kekuatannya. Siswa mulai dari manusia hingga kaisar memiliki kesempatan untuk mendengarkan ceramah daunnya, dia tidak mengecualikan siapapun karena latar belakang mereka. Selain itu, dia tidak fokus pada kultivasi saja tetapi juga pada seni seperti puisi, catur, lukisan. Dia menguasai segalanya dan dapat memenuhi permintaan pelajar manapun, karena sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri, ia dihormati oleh semua pihak. Setelah Heavensley ketika dia tidak ada di sana selama 3 hingga 5 kuliah, mereka yang mengenalnya paling mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Sebuah desas-desus tentang kultivasi terisolasi dimulai, tidak ada yang memiliki masalah dengan ini dan mereka senang untuknya, meluangkan waktu untuk menebus waktu yang hilang. Beberapa generasi kemudian, orang-orang mulai mempertanyakan hilangnya, faktanya, akademi memiliki sedikit pengetahuan tentang ini. Guru datang dan pergi sesuka mereka hanya datang untuk mengajar setiap kali mereka memiliki keinginan untuk mewariskan pengetahuan, leluhur yang sunyi dan Dingtian adalah guru tamu. Akademi, karena menghilangnya, posisi wakil kepala sekolah menjadi sangat penting bagi administrasi akademi. Banyak siswa mencari dia di sudut-sudut dunia lama hanya untuk tidak menemukan apa-apa. Siapa yang harus kita undang? Putri Chen mengerutkan kening. Bukan kepala sekolah atau kepala sekolah yang orang lain dari tingkat kekaisaran, kata Biksu Zhu. Pembudidaya biasa tidak bisa mengundang kaisar, meskipun mereka berada di bawah leluhur primal atau pembunuh surga, mereka berdiri di puncak dibandingkan dengan orang lain. Nenek moyangmu, mungkin, dia bertanya pada Orchid Kore. Saya rasa tidak. Orchid Kore tersenyum kecut, ini bukan wilayah kita jadi jika leluhur kita datang, orang mungkin berkomentar secara tidak akurat. Akademi Anggrek independen dan milik semua orang di dunia lama, hal yang sama tidak berlaku untuk garis keturunan Dao. Tolong jangan, kami tidak tahan lagi, Li Xian melambaikan tangannya dengan menyedihkan. Kelompok itu mengerti ini di luar level mereka, oleh karena itu perlu mengundang kultivator yang lebih kuat, namun, tidak ada hubungannya dengan penolakan Li Xian. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh ketukan cepat di pintu masuk utama. Li Xian merasa aneh tentang masuknya pengunjung jarang terjadi di reruntuhan tua, selain itu, mereka tidak akan datang ke klan Li yang jatuh. Ketika dia membuka gerbang, dia melihat seorang pria yang berkata, "Teman muda, tempatmu tidak menyenangkan."
Dia sudah tua dan mengenakan jubah hitam aneh dengan gaya kuno, setidaknya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya meskipun telah membaca banyak catatan dengan penggambaran artefak lama, dia pikir jubah ini mungkin lebih tua dari klannya. Topi di kepalanya agak aneh, topi itu diarahkan dengan lekukan di ujungnya, membuatnya terlihat seperti kait terbalik, memberikan perasaan aneh dan aneh. Orang bisa mengira dia sebagai utusan hitam dari neraka, untungnya, itu siang bolong sehingga makhluk mitos itu tidak bisa ada di sini. Orang tua ini tampaknya memiliki wajah yang gelap dan lapuk, tampaknya karena bekerja dengan asap. Pada pandangan pertama, dia memancarkan suasana kuno, rasa kuno yang tak terlukiskan, itu menyerupai bau pakaian tua usang yang telah tersimpan selama beberapa dekade. Orang akan bertanya-tanya apakah dia baru saja keluar dari kuburan, namun, matanya tetap cerah dan penuh kehidupan. Mata Putri Chen juga memiliki mata yang cerah tetapi mereka memucat di hadapannya, mereka tampak seperti batu permata yang unik, lahir dari jurang terdalam. Mata ini harus ditemukan pada seorang jenius atau kecantikan tertinggi, bukan orang tua dengan satu kaki di kuburan ini, itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah mengambil mata orang lain. Oleh karena itu, Li Xian menjadi takut, semua orang sepertinya tahu tentang hal-hal aneh di kediamannya dan datang mengetuk. Tuan, tolong jangan bercanda, tidak ada yang tidak menyenangkan di sini, dia berdiri di pintu masuk, menghalangi jalan dan melawan sifatnya yang ramah. Saya rasa tidak. Ada energi hitam yang menjulang, tinggal di sini akan mengakibatkan kematianmu, orang tua itu tidak setuju. Tidak ada yang luar biasa yang terjadi di sini sebelumnya, dia tersenyum. Sai, apakah anak muda begitu sembrono saat ini? Orang tua itu berkata, saya di sini dengan niat baik, untuk mengusir hantu di sini. Kamu bisa mengusir setan. Putri Chen menjadi penasaran dan mendekat. Ini keahlian saya, orang tua itu menepuk dadanya seolah-olah dia adalah pengusir setan terbesar, tidak ada hantu yang tidak bisa kuusirkan oleh Raja Penyihir Hitam, teknik saya telah ada selama 80.000 tahun, ini akan menjadi masalah sederhana. Keempatnya bertukar pandang, Orchid Core sedikit menggelengkan kepalanya, memberitahu kelompok itu bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Sihir, tolong jelaskan, kata Biksu Zhu. Saya datang sendiri, Raja Penyihir Hitam berkata dengan bangga, ini sebanding dengan seni Dao terbesar, tidak, hanya lebih besar. Palsu, Mu Hu tidak menahan diri. Palsu, mata Raja Penyihir Hitam berbinar dengan mengesankan. Aku akan membuktikannya, dia menghancurkan dadanya dengan keberanian dan kepercayaan diri. Sihirku tidak bisa secara signifikan kalah dengan dao leluhur yang solor, hantu besar atau hantu kecil, mereka sudah selesai. Kamu harus membuat bualan yang lebih baik, Putri Chen berkata, kamu akan menjadi abadi dalam hal ini, bukan Raja Penyihir atau apapun, pergi ke Desolate Frontier dan tantang dia, lihat apakah kamu akan tetap utuh setelah bertarung. Raja Penyihir Hitam menyadari bahwa dia keluar dari jalur, leluhur yang sunyi memang tak tersentuh, setelah mendapatkan gelar abadi. Hahaha, aku hanya bercanda, dia tertawa dan berkata, tapi saya jamin, sihir saya tidak seperti yang pernah terlihat sebelumnya, ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Benarkah? Hantu-hantu ini tidak sederhana, itu harus seorang kaisar yang berurusan dengan mereka, Orchid Core tidak ingin terlalu kasar dan langsung. Tolong, kaisar dan dewa terpencil tidak tahu apa-apa tentang pengusiran setan, aku tentu saja yang terbaik dalam hal itu, bahkan lebih baik daripada botak di kuil Lankavatara, dia menjawab. Kamu pernah bersaing dengan kuil Lankavatara sebelumnya? Biksu Zhu bertanya, tidak perlu bersaing. Botak di sana tidak bisa masuk ke hadapan saya karena mereka kurang unggul, setelah era, mereka masih terjebak pada kitab suci Lankavatara itu, lihatlah leluhur yang solor, dia dengan mudah melampaui mereka, Akademi Lama, sekarang dikenal sebagai Gunung Suci, juga lebih unggul karena kepitingnya yang cakap, banteng hitam, dan leluhur bodi, kata Raja Penyihir Hitam dengan jijik.
Biksu Zu memerah saat dia membalas, meskipun Buddha suci Lankavatara tidak dapat dibandingkan dengan yang abadi seperti leluhur terpencil atau leluhur Bodhi, itu masih merupakan kuil terbesar di dunia lama. Para biksu di sana tidak mencari reputasi atau keuntungan kosong. Tolong, reputasi kosong. Itu karena mereka lemah. Jika mereka bisa menjadi abadi seperti leluhur yang sorak, mereka akan bertindak seperti penyelamat dunia dan mencoba mengubah semua orang alih-alih bersembunyi di kuil mereka yang rusak, melantunkan hal yang sama berulang kali. Sedikit yang mereka tahu bahwa hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah membakar kitab suci jelek itu. Raja penyihir hitam tertawa. Kegilaan seperti itu, Biksu Zu cemberut, masih mempertahankan ketenangannya. Anda berbicara tentang kitab suci Lankavatara. Tulisan suci mana yang Anda pelajari? Dao yang mana? Putri Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang saya katakan, saya mengolah dao yang unik, sihir hitam. Dao ini akan bersinar cemerlang dan berada pada level yang sama dengan dao leluhur yang sorak, Raja Penyihir Hitam menyatakan. Tentu saja, kata Putri Chen sinis. Kamu tidak percaya padaku. Dia bisa melihat skeptismenya. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa itu adalah hal yang hebat dengan hantu-hantu di sini. Ayo, anak-anak kecil, buka matamu lebar-lebar. Karena itu, dia menyingsingkan lengan bajunya dan ingin masuk. Tolong jangan, Li Xian tidak ingin pengusir setan lain yang memproklamirkan diri menimbulkan masalah. Mengapa tidak? Jika kamu bersikeras untuk tinggal di sini, mereka akan melahapmu. Black Witch Monarch ingin memamerkan kemampuannya dan mendorong jalannya, melihat ke kiri dan ke kanan setelahnya. Menurutmu di mana tempat terbaik bagi hantu untuk bersembunyi? Dia tiba-tiba mendengar suara dari atas. Dia mendongak dan melihat seorang pria menyeruput teh sambil tersenyum. Penampilan pria itu menyambarnya seperti kilat, atau seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kotoran. Dia segera melarikan diri setelah mengalami teror sejati, membingungkan keempat pemuda itu dan Li Xian. Namun, Li Qiye di lantai 2 mengangkat tangannya, menariknya kembali dan memaksanya ke tanah. Tinggallah sebentar karena kamu sudah di sini. Bagi yang lain, sepertinya dia baru saja tersandung. Tidak apa-apa, aku harus pulang dan mengurus cucian, akan segera hujan. Dia menelan ludahnya dan tersenyum kecut. Setelah dia berbicara, guntur meledak dan hujan turun. Hujan, kata Li Xian. Lihat, aku harus mengumpulkan cucianku sekarang. Meskipun mengatakan ini, Raja Penyihir Hitam tidak berani melarikan diri tanpa izin Li Qiye. Apakah kamu melakukan ini? Kata Putri Chen setelah pergeseran tiba-tiba dari hari yang cerah. Tidak, hanya kebetulan. Dia bangkit dan berkata dengan bangga, yah. Saya benar-benar harus pergi, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sayangnya, dia masih melirik Li Qiye yang masih menyeruput teh. Seluruh alasan itu konyol bagi kelompok itu, seorang kultivator yang perlu mencuci pakaian. Saya yakin apapun yang Anda gantung adalah sampah, saatnya membeli yang baru. Li Qiye berbicara lebih keras. Aku setuju. Tinggallah dan tunjukkan kepadamu bagaimana kemampuanmu mampu melampaui dao leluhur yang sunyi, kata Putri Chen. Set, dia menginjak tanah dan ingin menjahit bibirnya agar tidak berbicara. Aku hanya bercanda, konyol bagiku untuk membuat perbandingan itu. Pergeseran sikapnya mengejutkan semua orang. Bersambung,